41. Kevin sudah kembali sejak 1 jam lalu setelah mengantar kedua anaknya ke sekolah. Kini laki-laki itu tengah merecoki Layla yang sedang membuat kue di dapur. Alhasil dapur menjadi sangat berantakan akibat ulah Kevin. Padahal tadi sebelum suaminya itu datang keadaan dapur terasa damai-damai saja. Tapi sekarang tepung berserakan di mana-mana dan wajah Layla pun tak luput dari kejailan si pas suami. Ya Allah mas, jadi berantakan banget kayak gini kan? Lihat nih, muka Ila juga udah kayak ondel-ondel pada cemong sama tepung. Kesal Layla karena melihat kejailan sang suami, sementara yang sedang diomelin hanya cengengesan saja tanpa merasa bersalah. Nanti mas bantuin beres-beresnya, ucap Kevin setelah puas tertawa. Terkadang Layla heran dengan suaminya itu. Waktu awal mereka bertemu, pria itu terlihat sangat cool dan cuek, tapi kenapa sekarang malah berubah menjadi sangat absurd, dan kadang kejahilannya itu loh yang membuat Layla geleng-geleng kepala. Dan bahkan sampai saat ini pun Kevin selalu bersikap dingin jika berada di luar rumah, terlebih jika yang dihadapkannya itu seorang wanita. Udah jadi belum sayang kuenya? Tanya Kevin, padahal jelas-jelas dirinya sudah melihat kalau Layla baru saja memasukkan adonannya ke dalam kukusan. Belum mas, kan baru dimasukin juga itu adonannya ke dalam kukusan, masih sekitar setengah jam lagi, soalnya Ila bakal kukus 3 kali nih, dan masing-masing adonan dikukus selama 10 menit. Jawab Layla sambil menunjuk ke arah adonan yang sudah ia bagi menjadi 3 bagian dan baru 1 yang dirinya kukus. Selama menunggu adonannya matang, Layla pun menyiapkan topping untuk kuenya nanti. Layla hanya memakai parutan keju saja, sementara untuk buttercreamnya Layla mix dengan cream cheese. Istri mas udah kayak ular kobra aja ya, banyak bisanya. Celetuk Kevin sambil cengengesan membuat Layla langsung mendelik tidak terima karena disamakan dengan binatang tersebut. Enak aja cantik begini disamain kayak ular kobra, ujar Layla dengan nada jutek, karena memang Layla sangat tidak suka dengan hewan melata tersebut. Iya ya istri mas mah cantik, tapi beneran loh kamu kayak ular kobra, banyak bisanya. Tuh udah jago masak sekarang bisa bikin kue lagi, besok-besok apalagi coba keahlian yang bakalan kamu tunjukin. Jawab Kevin sambil melihat ke arah Layla yang sedang membereskan barang yang berantakan. Biasa aja kok, semua ini Ila dapetin karena Ila belajar. Ila bisa masak karena Uma selalu ngajarin dari kecil. Kalau buat baking Ila sempat pernah kursus gitu tapi gak lama. Jadi kalau misal sekarang Ila bisa ngembangin itu semua ya alhamdulillah, berarti ilmu yang Ila pelajarin selama ini gak sia-sia. Ujar Layla panjang lebar membuat Kevin semakin tersenyum bangga pada istrinya itu. Insya Allah nanti Ila juga akan ajarin kakak sama adik buat masak dan lain-lainnya juga. Ila mau nanti mereka bisa mengerjakan semua sendiri walaupun ada bibi di rumah, karena bagaimanapun setelah kita menikah pasti suami kita mau kita sendiri yang mengurusnya. Jadi gak apa-apa kan kalau misal nanti sewaktu-waktu Ila minta kakak sama adik buat bantu-bantu pekerjaan rumah. Sambung Layla dan bertanya pada suaminya itu. Layla tahu jika sang suami sangat memanjakan kedua putrinya sehingga Layla takut jika misal Kevin tidak suka kalau anak-anaknya disuruh membantu bersih-bersih rumah. Mas malah seneng kalau kamu mau melakukan hal itu, karena sejak kamu bersedia menjadi ibu untuk mereka Mas sudah menyerahkan semua pola asuh mereka sama kamu, karena Mas yakin kalau kamu pasti akan melakukan yang terbaik untuk mereka. Jawab Kevin sambil tersenyum manis ke arah sang istri dan dibalas pula oleh Layla dengan senyuman manis juga. Akhirnya kue yang dibuat oleh Layla pun sudah jadi dan setelah diberi krim dan juga topping Layla langsung menaruh kue tersebut di dalam kulkas sembari menunggu kedua anaknya pulang sekolah nanti siang. Kevin juga tidak menyiakan waktu yang ada, mumpung kedua anaknya masih sekolah dirinya langsung mengurung istrinya itu di dalam kamar, padahal Layla sudah mandi tetapi Kevin kembali membuatnya mandi 2 kali. Hingga pukul 2 siang kedua anak gadisnya sudah tiba di rumah, Layla langsung menuju ruang keluarga sembari membawa kue yang tadi ia buat. Kedua gadis itu sudah berganti pakaian terlebih dahulu tadi. Tara bunda bikin red velvet kesukaan kakak sama adik, siapa yang mau? Ujar Layla dengan penuh semangat dan dibalas dengan pekikan oleh keduanya dengan mata berbinar. Wah Nana mau bunda, jawab Alana dengan excited. Caca juga mau bunda, timpal Camelia yang sama excited dengan sang adik. Layla pun meletakkan kue tersebut ke atas meja dan kemudian dirinya potong kue tersebut menjadi beberapa bagian. Bunda antar kuenya buat papa dulu ya. Izin Layla karena kini Kevin tengah berada di ruang kerjanya dan membiarkan istrinya girl time bersama kedua putrinya. Sebab Kevin juga memiliki beberapa pekerjaan jadi ia biarkan saja sang istri bersama kedua anaknya.
Kalau pekerjaannya tidak menumpuk sudah pasti Kevin tidak akan membiarkan kedua anaknya menguasai sang istri. Kedua gadis itu mengangguk dan langsung fokus pada kue favoritnya mereka. Tidak lama kemudian Layla sudah kembali dari ruang kerja suaminya. Jadi sekarang kita mau ngapain dulu? Mau cerita dulu atau mau nonton dulu? Tanya Layla sambil menatap kedua anaknya bergantian. Cerita dulu aja bun, takut kalau udah nonton malah jadi lupa cerita nanti. Jawab Camelia dan langsung diangguki oleh Alana. Oke, siapa yang mau cerita duluan? Tanya Layla lagi. Kakak aja bun, jawab Alana yang langsung mempersilakan sang kakak untuk bercerita lebih dulu sebab dirinya masih menikmati kue buatan Layla yang sangat enak itu. Jadi kakak mau cerita apa sama bunda? Tanya Layla sambil memperhatikan anak sulungnya itu. Yaitu yang kayak kakak bilang semalam kalau ada teman kakak yang nyatain perasaannya sama kakak. Bahkan tadi dia nanyain lagi jawabannya karena kakak belum kasih dia jawaban. Abis kakak bingung bun. Ucap Camelia yang memulai ceritanya sementara Layla mendengarkan sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekarang bunda tanya sama kakak, apa kakak juga suka sama dia? Perasaan kakak gimana pas dia nyatain perasaannya ke kakak? Tanya Layla membuat Camelia terdiam sebentar sambil berpikir. Kakak biasa aja sih bun, kakak bingung karena dia temen kakak. Jadi kakak kaget pas dia nyatain perasaannya sama kakak. Jawab Camelia membuat Layla mengerti perasaan anak itu sekarang. Kalau gitu kakak harus tolak dia, tapi dengan cara yang baik ya karena bagaimanapun penolakan itu tetap menyatukan. Tapi kan lebih sakit lagi kalau orang yang kita suka terima kita cuma karena rasa gak enak. Jadi lebih baik kakak jujur aja sama dia tentang perasaan kakak gimana. Ujar Layla dan langsung diangguki oleh Camelia. Acara Girl Time hari ini pun berjalan dengan lancar dan kedua anak gadisnya pun sangat terbuka dengan Layla sehingga wanita itu merasa senang karena kedua anak sambungnya percaya untuk menceritakan semua pada dirinya. Bersambung 42. Waktu berlalu dan kini usia pernikahan Kevin dan Layla sudah memasuki bulan kedua. Alana dan Camelia juga sudah menyelesaikan ujian mereka di sekolah dan juga sudah mengambil rapot kemarin. Kini waktu liburan pun sudah tiba. Kita mau liburan kemana Pah? Tanya Alana saat mereka sedang berkumpul di ruang keluarga setelah makan malam selesai. Kalian maunya kemana? Tapi kalau buat ke luar negeri papa belum bisa karena udah akhir tahun kerjaan papa banyak banget. Jawab Kevin yang tengah duduk di sebelah sang istri yang tengah menonton televisi. Terus kita kemana nih jadinya liburannya? Tanya Alana lagi karena bingung sebab sang ayah tidak bisa mengambil cuti lama-lama. Kalau ke villa yang kemarin gimana mas? Celetuk Layla yang ikut angkat bicara memberi saran. Villa mana bun? Bukan Kevin yang menjawab melainkan Camelia. Villa yang di puncak kak, kayaknya seru deh kalau kita liburan di sana sambil barbekean. Ucap Layla sambil membayangkan akan seseru apa kalau mereka liburan ke sana sama-sama. Boleh Pah, gimana? Jawab Camelia yang menyetujui saran dari sang ibu dan bertanya pada Kevin apakah sang ayah juga menyetujuinya. Boleh, kalau gitu lusa kita berangkat. Jawab Kevin membuat ketiga wanita itu memekik kesenangan dan membuat Kevin langsung ikut tersenyum melihatnya. Nanti kita ke kebun strawberry ya bun, kita petik banyak-banyak nanti. Ujar Alana dengan semangat dan langsung diangguki oleh Layla. Kenapa mereka berangkat lusa? Karena besok masih hari Jumat dan Kevin masih harus menyelesaikan pekerjaannya lebih dulu sebelum liburan nanti. Nanti papa telpon Mang Ujang buat nyiapin semuanya di sana. Ujar Kevin yang ikut masuk ke dalam obrolan anak dan istrinya. Sip deh papa emang yang terbaik. Jawab Alana yang merasa sangat senang, sebab liburan kali ini mereka sudah memiliki ibu yaitu Layla. Karena liburan sebelumnya mereka hanya bertiga saja dan itu terasa kurang lengkap menurut mereka. Mereka pun melanjutkan obrolan itu sambil menonton TV, hingga pukul 9 malam Kevin langsung menyuruh kedua anaknya tidur karena memang mereka tidak diizinkan untuk begadang kecuali memang berkepentingan. Kita juga masuk kamar yuk yang, mas pengen. Bisik Kevin begitu kedua putrinya sudah masuk ke kamar masing-masing. Mesum ih. Jawab Layla sambil memukul pelan lengan suaminya itu dengan wajah malu-malu. Namun tak ayal ia pun ikut beranjak saat Kevin menggandeng tangannya untuk masuk ke kamar mereka. Saat sampai di dalam kamar Kevin langsung menyerang sang istri dengan ciasterismen membuat Layla langsung gelagapan karena belum siap. Layla memukul dada Kevin agar suaminya itu melepaskan ciasterismen mereka karena Layla sudah kehabisan nafas. Kebiasaan Iga pakai aba-aba langsung nyosor aja kayak soang.
Gerutu Layla begitu Kevin melepaskan pungutan mereka. "Abis kamu gemesin bikin Mas gak tahan pengen merekam," jawab Kevin dengan entengnya sambil menatap dalam mata Layla. Sedangkan Layla yang ditatap seperti itu oleh sang suami menjadi salah tingkah. Layla akui di usianya yang sudah kepala 4 Kevin masih nampak tampan dan gagah. Suaminya itu masih terlihat seperti usia 30-an dan terkadang Layla insecure sendiri melihat kulit suaminya yang sangat mulus dan terawat. Padahal setahu Layla Kevin tidak pernah memakai skincare yang macem-macem. "Mas tahu Mas ganteng tapi jangan diliatin kayak gitu dong, Mas kan jadi salting yang." Goda Kevin membuat Layla langsung tersadar dan mengalihkan tatapannya ke arah lain. "Ih, siapa juga yang ngeliatin Mas, pede banget," jawab Layla membuat Kevin terkekepelan, masih saja ngeles istrinya itu padahal sudah tertangkap basah. "Iya dega ngeliatin cuma mandangin Mas doang," ujar Kevin lagi meledek sang istri membuat Layla mendengus sebal. "Rese ih, gak jadilah ngasih jatah malam ini," sahut Layla pura-pura merajuk tetapi berhasil membuat Kevin kalang kabut. "Iya enak aja gak jadi, Mas udah on begini," ucap Kevin dengan panik karena takut Layla beneran tidak jadi memberinya jatah malam ini. Layla pun tertawa karena berhasil mengerjai balik suaminya dan Kevin yang tersadar atas kejahilan sang istri langsung kembali menyerang Layla dengan ciastrismen di seluruh wajah istrinya itu membuat Layla langsung tertawa kencang. Beruntung kamar mereka kedap suara sehingga tidak perlu khawatir anak-anak akan mendengarnya. Setelah puas tertawa mereka langsung melanjutkan kegiatan panas mereka dan ternyata tidak cukup satu kali Kevin menyerang istrinya dan berakhir membuat Layla kecapean. Keesokan paginya Layla membangunkan kedua putrinya untuk membantu dirinya membuat sarapan. "Tumben Bunda minta kita bantuin buat sarapan, biasanya dibantu sama Bibi?" tanya Camelia. "Iya biasanya Bunda dibantuin sama Bibi," timpal Alana. Sebenarnya kedua anak itu ingin bermalas-malasan selama liburan ini seperti biasa, namun berhubung sang ibu meminta bantuan sehingga mereka pun mengurungkan niatnya. "Mulai hari ini selama liburan Bunda mau ngajarin kalian masak, dan nanti juga Bunda mau kita beres-beres rumah sama-sama walau ada Bibi, gimana keberatan gak kalau Bunda minta kayak gitu?" jelas Layla sambil menatap satu persatu anaknya. Sedangkan Camelia dan Alana saling tatap satu sama lain karena terkejut dengan permintaan sang bunda, namun mereka juga senang kalau bisa melakukan itu semua. "Enggak dong Bun, kita malah senang bisa bantu Bunda masak dan beberes walau ada Bibi, ya hitung-hitung belajar juga kan, iya kan Dek?" jawab Camelia dan meminta persetujuan sang adik dan langsung dibalas oleh anggukan dari Alana. "Iya, Nana malah senang karena selama ini kita bingung harus mau ngapain kalau liburan soalnya Papa sibuk. Jadi sekarang Nana happy kalau Bunda mau ajarin Nana sama kakak masak dan beres-beres rumah," ucap Alana panjang lebar, membuat Layla tersenyum manis ke arah keduanya. Layla lega karena kedua anak gadisnya tidak keberatan atas permintaannya dan malah menerimanya dengan senang hati. "Masya Allah hebatnya anak-anak Bunda, kalau gitu kita mulai ya masak buat sarapannya," jawab Layla membuat keduanya juga ikut tersenyum. "Let's go, kita mulai dari mana dulu nih Bun?" tanya Camelia dengan semangat. "Tolong ambilin sayuran yang di kulkas Kak, sama ayam sekalian Bunda mau bikin ayam goreng lengkuas sama sayur sop aja yang simple," jawab Layla dan langsung dikerjakan oleh si sulung. "Nana ngapain Bun?" kini giliran si bungsu yang bertanya sebab bingung ingin mengerjakan apa. "Nana bisa kupas bawang sayang, tapi hati-hati pegang pisaunya ya jangan sampai kena tangan," ucap Layla dan langsung diangguki oleh Alana. Layla pun mulai mengajari kedua anaknya cara memasak ayam goreng lengkuas dan juga sayur sop, karena menurut Layla itu sudah termasuk masakan yang gampang dibuat karena tidak terlalu memakan waktu dan bumbunya juga tidak terlalu banyak. Bersambung 43. Malam ini Layla sangat sibuk menyiapkan kebutuhan untuk liburan besok, berhubung mereka akan berangkat sehabis sholat subuh jadi Layla sudah prepare dari malam ini, padahal Kevin sudah mengatakan untuk tidak membawa apapun karena sudah disiapkan oleh orang suruhannya di sana. Namun Layla tetap ngeyel karena tidak ingin ada yang kurang satu apapun nanti dan Kevin pun akhirnya hanya bisa pasrah karena yakin jika dirinya tidak akan menang melawan ras terkuat di muka bumi ini yaitu perempuan. "Ila ke kamar anak-anak dulu ya Mas, mau ngecek barang mereka udah semua atau belum takut ada yang lupa," izin Layla saat dirinya baru saja selesai menyiapkan barang miliknya dan Kevin. "Besok aja sayang, sekarang tidur dulu udah malam,"
Jawab Kevin melarang sang istri untuk ke kamar anak mereka karena sedari siang Layla sudah cukup sibuk sehingga Kevin takut jika istrinya itu kecapean dan berujung sakit padahal mereka mau liburan besok. Cuma ngecek doang sebentar mas, gak lama. Ucap Layla lagi sedikit memaksa membuat Kevin menghela nafas kasar. Besok kita berangkat pagi-pagi banget loh sayang, dari tadi siang kamu udah sibuk nyiapin semuanya, mas takut kamu malah sakit nanti kalau kecapean. Sahut Kevin dengan nada lembut namun terdengar tegas di telinga Layla. Akhirnya Layla pasrah karena tidak ingin suaminya kesal nanti jika ia tidak menurut. Layla segera menyusul sang suami yang sudah lebih dulu rebahan di atas kasur, dan Kevin pun langsung menarik Layla ke dalam pelukannya dan tak lama kemudian mereka pun mulai memasuki alam mimpi. Kevin sudah mengambil cuti selama 1 minggu dan Kevin juga sudah mengatakan pada asistennya untuk menghandle semua pekerjaannya selama dirinya berlibur bersama anak dan juga istrinya, karena Kevin tidak ingin liburannya kali ini diganggu oleh pekerjaan yang menumpuk. Pagi pun tiba dan mereka akhirnya berangkat menuju puncak setelah selesai sholat subuh. Layla sudah menyiapkan beberapa cemilan untuk mereka selama di perjalanan sebagai pengganjal perut sebelum sarapan nanti dan tadi Kevin juga mengatakan jika mereka akan sarapan di rest area saja nanti. Udah masuk semua kan ke bagasi barang-barangnya? Tanya Layla pada kedua anaknya, sementara Kevin sedang mengecek mobil karena ia memutuskan untuk menyetir sendiri tidak memakai supir. Sudah bunda, udah gak ada yang ketinggalan lagi. Jawab Camelia setelah memastikan semuanya beres dan langsung diangguki oleh sang adik yang membenarkan perkataan kakaknya itu. Udah siap semua? Tanya Kevin dan langsung diangguki oleh ketiganya. Mereka semua pun akhirnya masuk ke dalam mobil dengan Layla yang duduk di kursi samping kemudi sementara kedua anaknya berada di kursi penumpang. Bismillah, ucap mereka secara bersamaan ketika Kevin mulai menjalankan mobilnya. Kalau ada Uti sama Akung pasti bakal lebih seru ya bun, ujar Alana tiba-tiba. Iya, tapi sayang banget Uti sama Akung lagi ada kerjaan yang gak bisa ditinggal. Jawab Layla karena memang sebelumnya mereka sudah mengajak Umahana dan juga Abah Hasan untuk liburan bersama. Namun disayangkan kedua parubaya itu ada urusan yang gak bisa ditinggal karena sangat penting. Lain kali kita ajak Uti sama Akung buat liburan bareng, timpal Camelia dan langsung diangguki oleh Alana. Mobil yang dikendarai oleh Kevin akhirnya tiba di villa. Sekarang masih pukul 7 pagi dan mereka memutuskan untuk langsung jalan-jalan setelah meletakkan barang di sana terlebih dahulu. Alana meminta untuk ke Derans lebih dulu sebab ia ingin naik delman dan juga melihat peternakan dan juga mengasih makan binatang. Masih banyak lagi yang ingin Alana lakukan di sana, salah satunya adalah memanah. Emang Nana bisa memanah? Tanya Layla sambil menoleh ke arah belakang melihat sang anak. Bisa sedikit bun, soalnya setiap liburan ke sini Nana pasti selalu ke Derans buat latihan memanah. Jawab Alana membuat Layla menganggukkan kepalanya mengerti. Kalau kakak suka apa? Tanya Layla pada anak sulungnya. Kalau kakak suka main ATV bun sama mau lihat peternakan. Jawab Camelia dengan antusias. Bunda udah pernah ke sana belum? Tanya Alana membuat Layla menggelengkan kepalanya. Belum. Bunda jarang banget pergi liburan kalau gak lagi suntuk-suntuk banget sama pekerjaan. Itu juga gak pernah jauh-jauh soalnya Uti sama Akung suka khawatir kalau bunda main jauh-jauh. Jadi paling bunda keliling Jakarta aja sih, kulineran kalau ada bazar makanan gitu. Jawab Layla panjang lebar sementara Kevin hanya jadi tim penyimak saja. Wah berarti bunda tahu semua dong makanan viral apa aja yang ada di Jakarta? Tanya Camelia dengan antusias. Hampir semua udah pernah bunda cobain. Jawab Layla sambil tersenyum manis membuat kedua anaknya langsung antusias mengajak dirinya untuk kulineran di Jakarta nanti setelah pulang dari liburan. Abis dari sini pokoknya bunda harus ajak kita cobain makanan yang enak di Jakarta, soalnya kita gak pernah datang ke bazar makanan kayak gitu. Ujar Camelia dan langsung diangguki oleh Layla membuat keduanya langsung memekik senang sementara Kevin hanya tersenyum saja melihat ketiganya. Tak lama kemudian mobil yang dikendarai oleh Kevin pun sudah tiba di Derans. Kevin meminta ketiga wanita kesayangannya untuk menunggu sebentar sementara dirinya membeli tiket masuk lebih dulu. Nanti Nana mau naik kuda juga ya bunda? Ucap Alana sambil bergelayut di lengan Layla. Iya nanti kita coba semua ya, tapi jangan sampai kecapean. Warning Layla karena tidak ingin jika kedua anaknya terlalu bersemangat sehingga kecapean dan berakhir sakit. Siap bunda, jawab Alana sambil memberikan tanda hormat kepada Layla membuat wanita itu tertawa.
Tidak lama Kevin datang dengan 4 tiket di tangannya. Layla langsung mengambil alih tiket tersebut dari tangan sang suami. "Berapa harga tiket masuknya, Pak?" tanya Layla begitu sang suami memberikan tiket itu padanya. "Cuma 25.000 per orang, Bun, murah banget ya," jawab Kevin dan langsung diangguki oleh Layla. "Oke, kita masuk sekarang, let's go," ucap Layla membuat kedua anaknya langsung memekik girang. Camelia dan Alana berjalan di depan seraya bergandengan tangan, sementara Layla dan Kevin berjalan di belakang kedua anak itu dengan Kevin yang merangkul bahu Layla. Sebenarnya Layla merasa malu karena mengingat usia mereka yang sudah tidak lagi ABG. Tetapi Layla juga tidak ada niatan untuk melepas rangkulan suaminya itu sebab banyak pasang mata yang melirik ke arah suaminya, terlebih lagi para gadis-gadis labil. Bersambung 44. Begitu memasuki kawasan wisata Drans, Alana langsung menarik papa dan bundanya menuju tempat memanah. Camelia hanya bisa menuruti keinginan adiknya itu walaupun sebenarnya ia juga sangat ingin naik delman. "Kita ke tempat panahan dulu gak apa-apa ya kak, abis ini kita langsung naik delman, satu tempat juga kan?" ujar Layla sambil merangkul bahu anak sulungnya, sementara Alana sudah jalan lebih dulu bersama Kevin. "Iya bun gak apa-apa. Toh kakak juga udah lama gak lihat adek latihan panahan," jawab Camelia membuat Layla tersenyum. Anak sulungnya itu sungguh dewasa, ia mampu mengalah kepada sang adik walaupun harus menunda keinginan dirinya sendiri. "Kakak gak ikut panahan sama adeknya itu?" tanya Kevin begitu istri dan anak sulungnya sudah berada di sampingnya. "Mau Pak, kakak nyusul adek dulu kalau gitu," jawab Camelia dan langsung menyusul Alana yang sudah mengantri untuk membeli tiket masuk. "Kita tunggu di sana aja sayang, biar pas selesai nanti anak-anak gak susah nyari kitanya," ucap Kevin sambil menunjuk ke arah tempat duduk yang tak jauh dari sana. Kevin dan Layla memang memilih untuk membiarkan kedua anaknya bermain sendiri karena tempat itu sudah cukup familiar untuk keduanya. Sehingga Kevin tidak perlu terlalu merasa khawatir. "Haus gak sayang? Mas beli minum dulu ya ke sana," tanya Kevin dan dibalas gelengan kepala oleh Layla. "Gak usah mas. Nanti aja sekalian nunggu anak-anak selesai, takut mereka nyariin nanti," jawab Layla sambil melihat ke arah kedua anaknya. Kevin pun langsung menurut dan ikut duduk di sebelah sang istri. Mereka mengobrol sembari menunggu kedua anaknya selesai memanah. Layla juga beberapa kali mengambil foto dirinya dan Kevin, juga beberapa kali mengambil foto Alana dan Camelia dari kejauhan. "Abis ini kita naik kuda ya sayang," ujar Kevin dan langsung diangguki oleh Layla. "Iya mas, tadi juga si kakak sebenarnya udah pengen naik delman, tapi ngelihat adeknya antusias banget buat panahan jadi dia ngalah dulu," jawab Layla sambil melihat ke arah kedua anaknya. Camelia emang kayak gitu dari dulu, selalu ngalah sama adeknya. Dia gak segan buat ngasih barang milik ke Alana kalau adiknya itu minta. Mungkin Camelia paham kalau Alana masih cukup kecil waktu ditinggal sama mamanya. "Maaf, bukan maksud mas buat bicarain masa lalu," ucap Kevin dan langsung mengucapkan maaf saat sadar jika ucapan terakhirnya bisa menyakiti sang istri. "Ila ngerti kok mas, gak apa-apa gak usah ngerasa bersalah," jawab Layla yang memahami arti dari ucapan Kevin. Tidak lama kemudian Camelia dan Alana pun sudah selesai memanah. Mereka langsung menghampiri Layla dan Kevin yang masih asik mengobrol sampai tidak sadar jika mereka sudah selesai memanah. "Dor, udah selesai sayang," ujar Layla begitu kedua anaknya mengagetkan mereka. "Udah bunda," jawab keduanya kompak. "Mau langsung naik delman?" tanya Layla dan langsung diangguki oleh keduanya, terutama Camelia yang memang dari awal ingin sekali naik delman. "Oke let's go," ucap Layla sambil beranjak dari duduknya diikuti oleh Kevin. "Abis naik delman kita naik ATV ya dek," ucap Camelia pada sang adik dan langsung diangguki oleh Alana. Kedua anak gadis Kevin berjalan di duluan di depan seraya bercanda ria, sementara Kevin dan Layla berjalan di belakang sambil bergandengan tangan. "Kamu aja yang temenin anak-anak naik delman ya bun, papa tunggu di sini," ucap Kevin membuat mereka langsung menatap laki-laki itu. "Ah papa gak asik, masa kita sama bunda doang sih?" rengek Alana tidak terima saat Kevin berkata tidak ingin ikut naik delman. "Iya nih papa gak asik, masa cuma bunda sama anak-anak doang yang baik, papa juga harus ikut doang," timpal Layla membuat Kevin langsung menghela nafas kasar. "Oke papa ikut kalau gitu," jawab Kevin membuat kedua anaknya memekik senang. Tanpa sadar mereka berempat menjadi pusat perhatian pengunjung lain.
Sebab Kevin dan Layla masih nampak muda sehingga mereka tidak percaya jika kedua anak remaja itu memanggil mereka dengan sebutan papa dan bunda. Mereka bahkan tadi sempat berpikir jika Layla dan Kevin adalah pasangan yang lagi ngedate di sana, gak menyangka jika pasangan itu sudah mempunyai dua buntut yang sudah remaja. Akhirnya mereka berempat pun menaiki delman, ketiga wanita kesayangan Kevin memasang senyum bahagia, sementara Kevin sendiri seperti merasa tertekan karena jujur saja ia belum pernah naik delman, dan Kevin takut jika mereka akan jatuh. Namun Kevin berusaha menikmati karena tidak ingin mengecewakan ketiga wanita kesayangannya itu. "Seru banget kan Pah naik delman?" tanya Alana dengan wajah yang seolah sedang meledek sang ayah karena bukan tidak sadar jika Kevin tadi ketakutan, namun Alana sengaja mengerjai papanya itu. Sementara Kevin yang ditanya seperti itu oleh sang anak hanya mampu tersenyum masam, karena dirinya malu dengan Layla jika terlihat dirinya yang ketakutan. "Mau kemana lagi?" tanya Layla pada kedua anaknya. "Naik trampolin yuk Kak," ajak Alana pada sang kakak dan langsung diangguki oleh Camelia. Mereka berempat pun akhirnya kembali menjelajahi The Ranch dan semua permainan di sana dicobain oleh Alana dan Camelia. Hingga waktu beranjak semakin sore dan Layla pun mengajak suami dan anaknya untuk kembali ke villa. "Udah sore balik ke villa yuk, takut hujan," ujar Layla yang melihat langit sudah cukup mendung. Kevin dan juga kedua anaknya langsung menyetujui ucapan Layla, karena mereka juga sudah cukup lelah setelah bermain seharian. "Nana happy banget karena liburan kali ini ada bunda, terima kasih bun," ucap Alana tiba-tiba membuat Layla langsung membalik badannya sedikit agar bisa melihat sang anak. "Kenapa harus bilang terima kasih sayang, bunda seneng banget karena bisa menemenin kalian saat ini, dan bunda harap kalian juga seneng," jawab Layla sambil tersenyum. "Mau para makan malam pakai apa?" tanya Kevin yang mencoba mengalihkan obrolan ibu dan anak itu. "Kayaknya makan soto enak deh Pah. Apalagi cuacanya lagi kayak gini, seger banget pasti," jawab Camelia dan disetujui oleh sang adik. "Oke kita cari resto yang jual soto dulu ya," ucap Kevin namun langsung ditolak oleh ketiganya. "No papa, kita mau soto yang di pinggir jalan gitu loh," sahut Layla membuat Kevin ingin menolak namun tidak punya cukup keberanian untuk melawan ibu negara. "Oke kita cari penjual soto pinggir jalan," putus Kevin membuat ketiganya tersenyum senang. Bersambung 45. Kevin beserta kedua anak dan istrinya sudah berada di villa. Sebelum pulang tadi mereka mampir dulu ke sebuah warung makan pinggir jalan yang menjual soto. Layla membeli beberapa bungkus soto untuk mereka makan malam nanti. Tadinya Layla dan kedua anaknya ingin makan langsung di tempat namun Kevin menolak dengan alasan sudah sangat lelah ingin cepat-cepat pulang dan mandi. Jadi Layla akhirnya memesan soto itu dengan dibungkus saja. "Mas mandi duluan ya sayang, gak kuat udah lengket banget," ucap Kevin dengan sedikit mengeluh. Maklumlah dirinya hampir tidak pernah berada di luar ruangan hampir seharian. Biasanya Kevin akan berada di ruangan berak yang dingin. "Iya mas, Ila juga masih mau bersihin make up dulu," jawab Layla dan Kevin pun langsung masuk ke dalam kamar mandi. Sementara di kamar Camelia dan Alana kedua anak itu masih rebahan dan belum membersihkan diri mereka. Alana sibuk memijat kakinya yang terasa pegal sementara Camelia sibuk dengan handphone miliknya. "Lagi chatan sama siapa sih kak? Kayak kesel gitu mukanya," tanya Alana pada sang kakak, karena wajah Camelia nampak memerah dengan mulut yang komat kamit entah bicara apa. Camelia langsung menoleh pada sang adik dan langsung menghela nafas kasar sambil melempar ponselnya ke tengah kasur. "Cowok yang kemarin nembak kakak gak berhenti gangguin kakak. Katanya dia gak bakal berhenti sebelum kakak terima perasaannya. Udah kakak blokir nomornya tapi dia malah chat pakai nomor baru," jelas Camelia dengan wajah yang cemberut menahan kesal. "Bunda tahu?" tanya Alana lagi dan dibalas gelengan kepala oleh Camelia. "Kita lagi liburan dek, kakak gak mau ngomongin ini dulu. Nanti aja kakak ceritanya sama bunda kalau udah di rumah," jawab Camelia dan langsung diangguki oleh Alana. "Ya udah Nana mau mandi duluan kalau gitu," ucap Alana lagi dan dibalas anggukan lesu oleh Camelia. Camelia sendiri bingung dengan perasaannya. Laki-laki yang menyatakan cinta pada dirinya itu adalah laki-laki yang good looking, good reckoning, dan juga good attitude. Camelia juga tidak mau munafik jika bilang dia tidak menyukai laki-laki tersebut. Namun Camelia sudah berjanji pada dirinya sendiri jika ia tidak ingin berpacaran sampai lulus sekolah nanti.
Ponsel yang tergeletak di atas kasur tiba-tiba berdering dan terlihat nomor tanpa nama yang Kamelia sudah hafal jika itu adalah si Combro, alias laki-laki yang menyukainya. Begitulah Kamelia menjuluki laki-laki tersebut. Kamelia membiarkan ponselnya berdering hingga mati sendiri, namun itu tidak bertahan lama karena si penelpon tidak kapok panggilannya diabaikan oleh Kamelia. Tidak lama sebuah pesan masuk ke dalam ponsel gadis itu. "Sayang kamu banyak-banyak." Membaca pesan itu sekilas membuat Kamelia bergidik ngeri. Sungguh aneh cowok itu, padahal di sekolah banyak wanita yang lebih cantik dari Kamelia. Namun kenapa dia terus mengejar Kamelia? Apa iya karena Kamelia dijadikan bahan taruhan seperti di novel yang sering gadis itu baca? Big No, pikiran Kamelia terlalu jauh. Tidak lama Alana sudah selesai membersihkan dirinya dan kini gantian Kamelia yang masuk ke dalam kamar mandi. Sebelum itu Kamelia sudah lebih dulu menonaktifkan ponselnya agar tidak diganggu terus oleh si Combro. "Kenapa Kak?" tanya Layla begitu mereka selesai makan malam dan sedang bersantai di halaman belakang yang menyajikan pemandangan indah puncak di malam hari. "Kenapa gimana Bun? Kakak gak apa-apa kok," jawab Kamelia dengan wajah gelagapan begitu sang bunda menatap dalam ke arah matanya. "Kalau kakak belum siap cerita gak apa-apa, nanti kalau kakak udah siap cerita bunda siap dengerin kapan aja," ucap Layla dan langsung diangguki oleh Kamelia. "Maaf bunda," ujar Kamelia dengan raut wajah yang merasa bersalah sebab dirinya belum menceritakan semua pada Layla, padahal mereka janji untuk tidak menutupi apapun. "Gak usah minta maaf, emang kakak ngelakuin salah apa sama bunda?" tanya Layla membuat Kamelia menggelengkan kepalanya. "Maaf karena kakak belum bisa cerita semuanya sama bunda, padahal kita udah janji buat gak ada rahasia yang harus ditutupi," jawab Kamelia. "Bunda paham sayang, yang penting jangan terlalu lama dipendam, selagi bisa berbagi sebaiknya berbagi, biar hati kamu juga tenang," ucap Layla dan langsung diangguki oleh Kamelia. "Besok kita mau jalan-jalan kemana lagi nih?" tanya Kevin mengalihkan obrolan ibu dan anak itu. Bukan Kevin tak peduli pada sang anak, namun Kevin percaya jika Layla mampu mengurusnya dan istrinya itu juga pasti akan mengatakan pada dirinya jika terjadi sesuatu dengan kedua putrinya. "Kita ke kebun strawberry ya Pak, Nana mau petik strawberry yang banyak," jawab Alana namun langsung dibalas gelengan kepala oleh Layla. "Ke kebun strawberry-nya pas hari terakhir aja biar sekalian buat oleh-oleh," ujar Layla membuat bibir Alana langsung mengerucut sebal. "Terus kemana dong kita besok jadinya?" tanya Alana membuat mereka berpikir. "Kita ke Dairyland Riverside aja gimana?" usul Kamelia yang langsung disetujui oleh mereka semua. "Tidur yuk, udah jam 9 lewat nih," ucap Layla membuat mereka langsung beranjak dari duduknya. Kebetulan hawanya juga semakin dingin membuat mereka akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam. "Langsung tidur ya biar besok gak kesiangan bangunnya," ucap Layla begitu mengantar kedua anaknya ke dalam kamar. "Siap bunda, selamat malam," jawab keduanya kompak. Dan setelah itu Layla pun langsung kembali ke kamar miliknya. Terlihat sangat suami yang baru saja keluar dari dalam kamar mandi. "Capek ya sayang?" tanya Kevin sambil memeluk Layla dari belakang. Saat ini Layla sedang membersihkan wajahnya dan memakai skincare malamnya. "Capek tapi happy, apalagi ini baru pertama kali Ila liburan sama Mas dan anak-anak," jawab Layla membuat Kevin tersenyum. "Mas juga baru pertama kali liburan sama anak-anak kayak gini, biasanya Mas selalu ajak orang buat temenin mereka. Dan ternyata rasanya lebih happy kalau Mas temenin mereka langsung kayak tadi, dan itu semua berkat kamu, terima kasih untuk semuanya sayang," ujar Kevin dan langsung menghujani wajah Layla dengan ciuman. Layla hanya mampu tertawa geli akibat serangan yang diberikan oleh sang suami dan malam itu pun mereka habiskan dengan memadu kasih di atas ranjang. Kevin berharap semoga akan segera hadir janin di rahim Layla, karena Kevin ingin hubungan mereka semakin erat dengan hadirnya seorang anak. Namun Kevin juga tidak terlalu memaksakan karena bagaimanapun itu semua atas kehendak Yang Maha Kuasa dan mereka juga baru menikah beberapa minggu. Bersambung 46. Pintu kamar Kevin dan Layla diketuk dengan tidak sabaran oleh seseorang dari luar membuat suami istri itu langsung terlonjak kaget mendengarnya. Buru-buru Layla bangun dan langsung menuju kamar mandi sementara Kevin kembali memakai celana pendek dan juga kaosnya sebelum membuka pintu. "Kenapa nak?" tanya Kevin begitu membuka pintu dan melihat anak bungsunya yang berdiri dengan wajah yang ditekuk sebal. "Kok papa belum siap-siap? Katanya mau jalan-jalan lagi, bunda mana?" tanya Alana membuat Kevin menghela nafas sejenak.
Maaf ya papa sama bunda kesiangan karena capek banget abis jalan-jalan seharian kemarin. Bunda lagi di kamar mandi, kalian sarapan duluan aja biar papa sama bunda siap-siap dulu. Ucap Kevin dengan sedikit alasan walaupun bukan karena itu sebenarnya yang membuat mereka menjadi kesiangan. Jangan lama-lama pah, udah siang ini Nana gak sabar mau jalan-jalan lagi. Rengek Alana dan langsung diangguki oleh Kevin. Iya gak lama, abis bunda selesai papa langsung mandi, udah sana sarapan dulu. Ucap Kevin dan Alana pun langsung kembali menuju ruang makan menyusul Camelia yang sudah lebih dulu berada di sana. Kevin kembali menutup pintu bersamaan dengan Layla yang keluar dari dalam kamar mandi. Siapa mas? Tanya Layla sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Nana, ngambek dia karena kita kesiangan. Jawab Kevin sambil memeluk Layla dari belakang membuat Layla langsung protes. Udah sana cepetan mandi, keburu anaknya makin ngambek karena kelamaan nunggu. Ujar Layla sambil berusaha melepaskan pelukan suaminya itu. Sebentar sayang, mas masih kangen. Jawab Kevin membuat Layla berdecak kesal. Kangen gimana? Kita kesiangan juga karena ulah mas yang gak inget waktu. Ujar Layla sebab paham arti kangen dari suaminya itu. Semalam mereka menghabiskan waktu hingga pukul 2 pagi dan setelah sholat subuh pun Kevin kembali meminta jatah dan berakhir mereka yang kembali tertidur dan berujung bangun. Kesiangan. Ya gimana sayang, abis kamu enak banget sih jadi mas suka kalap kalau deket-deket sama kamu. Jawab Kevin dengan santai dan langsung melepaskan pelukan dari tubuh istrinya dan langsung berlari menuju kamar mandi sebelum ibu negara berubah menjadi penyihir. Setelah selesai bersiap-siap Kevin dan Layla pun menyusul kedua anak mereka di ruang makan, terlihat Alana dan juga Camelia yang sudah selesai sarapan. Maaf ya sayang bunda bangunnya kesiangan jadi gak sempet siapin sarapan buat kalian deh. Ucap Layla begitu tiba di ruang makan. Gak apa-apa bun, bunda pasti capek karena kemarin kita jalan-jalan seharian, lagian sarapannya udah disiapin kok sama Bu Atun. Jawab Camelia. Bu Atun adalah istri Mang Jajang yang bertugas membersihkan villa selama ini. Kita gak usah jadi keluar aja deh bun kalau bunda masih capek, kita barbekean aja di halaman belakang gimana? Ujar Camelia dan langsung diangguki oleh Alana. Tadi mereka sempat berdiskusi saat tahu Layla sampai bangun kesiangan karena kecapean dan akhirnya mereka memutuskan untuk membatalkan agenda hari ini yang akan ke Dairyland Riverside. Layla tidak langsung menjawab dan melirik suaminya lebih dulu. Setelah Kevin menganggukkan kepalanya baru Layla menatap bergantian kedua anaknya. Gak apa-apa emangnya kalau kita batal ke Dairyland Riverside-nya, bunda gak apa-apa loh padahal. Tanya Layla, karena sejujurnya dirinya masih benar-benar lelah dan mengantuk. Tapi Layla juga tidak ingin mengecewakan kedua anaknya yang sudah semangat sejak semalam. Gak apa-apa bunda, toh kita di sini juga masih 5 hari lagi kan, jadi bisalah besok atau lusa kesananya. Jawab Camelia langsung diangguki oleh sang adik. Oke kalau gitu biar papa minta Mang Jajang buat siapin semuanya. Timpal Kevin, merasa senang sebab kedua anaknya mengerti jika mereka masih kelelahan. Akhirnya Kevin dan Layla sarapan berdua sementara Alana dan Camelia memilih melipir menuju ruang keluarga untuk menonton televisi. Hari ini kita istirahat dulu yang tar malam baru kita barbekean. Ujar Kevin begitu mereka selesai sarapan. Badan Ila pada pegel banget mas. Aduh Layla sambil memijat sedikit bahunya yang terasa pegal. Maaf ya sayang, mas gak mikirin kamu capek apa enggak malah gas terus sampai tadi pagi. Sahut Kevin dengan raut wajah yang merasa bersalah. Kevin beranjak dari duduknya dan berdiri di belakang sang istri. Tangan Kevin mulai menyentuh bahu Layla membuat istrinya itu sedikit terlonjak kaget. Sini biar mas pijitin yang. Ujar Kevin dan Layla tidak menolak sebab tubuhnya benar-benar terasa sangat pegal. Padahal selama ini Layla juga sudah biasa aktivitas seharian namun entah kenapa belakangan ini tubuhnya cepat merasakan kelelahan. Enak gak sayang? Tanya Kevin sambil terus memijat bahu Layla dan terkadang naik ke leher dan dahi istrinya itu membuat Layla memejamkan mata menikmati pijatan mas suami. Enak banget mas, Masya Allah. Sahut Layla dengan mata yang masih terpejam menikmati pijatan suaminya. Bunda kenapa pak? Tanya Camelia yang baru saja masuk ke ruang makan karena ingin mengambil cemilan di dapur untuk teman menonton televisi, sebab dapur dan ruang makan memang hanya disekai oleh sebuah kaca tebal. Kecapean, makanya papa pijitin bundanya. Jawab Kevin membuat Layla membuka matanya begitu mendengar suara sang anak. Ada apa kak? Tanya Layla dan dibalas gelengan kepala oleh Camelia.
Enggak ada apa-apa bunda, kakak cuma mau ambil cemilan buat temen nonton TV, bunda kalau capek istirahat aja di kamar. Jawab Camelia sambil mendekati Layla. Gak apa-apa kok, cuma pegel sedikit aja udah dipijit sama papa juga, jadi udah enakan. Ucap Layla sambil memasang senyum manis di depan anak sulungnya itu. Ya udah kakak ke depan lagi ya bun, bawa bunda istirahat ke kamar aja pak. Pamit Camelia pada Layla dan beralih pada sang papa. Setelah itu si sulung pun kembali ke ruang keluarga untuk menemani sang adik menonton TV. Yuk sayang istirahat di kamar aja, ucap Kevin mengajak istrinya. Kasihan anak-anak tapi mas kalau gak ditemenin, sahut Layla. Gak apa-apa mereka udah gede, yang penting kamu istirahat dulu, ucap Kevin dan akhirnya mau tak mau Layla pun menurutinya. Dan Kevin pun langsung menggandeng tangan Layla sebab istrinya itu terlihat lemas dan pucat. Mas temenin ya, ucap Kevin setelah membantu Layla berbaring di atas kasur. Temenin aja loh ya jangan macem-macem. Warning Layla sebab suaminya itu selalu tidak bisa menahan diri jika mereka hanya berduaan saja seperti ini. Ya Allah enggak sayang masa mas tega ngegarap kamu di saat lagi kurang fit kayak gini. Jawab Kevin dengan wajah yang begitu meyakinkan. Akhirnya Kevin benar-benar menepati ucapannya tadi. Dirinya hanya menemani Layla dan memijat pelan kening istrinya itu sampai Layla kembali terlelap. Bersambung 47. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang dan Layla masih betah bergelung dengan selimut. Badannya benar-benar terasa sangat lemas dan kepalanya pun terasa sangat pusing. Tadi Layla juga sempat muntah-muntah sehingga membuat Kevin sempat panik. Mas bikinin teh anget dulu ya sayang. Tunggu sebentar ya mas gak lama kok, Bu Atun lagi mas suruh beli bahan buat barbekean nanti malam soalnya. Ujar Kevin sambil mengelus rambut panjang istrinya, sementara Layla hanya mampu bergumam lirih untuk menjawab ucapan sang suami. Akhirnya Kevin pun keluar dari kamar dan saat melewati ruang keluarga Kevin melihat kedua anaknya yang masih betah berada di sana. Bedanya sekarang mereka tidak menonton televisi lagi melainkan menonton film di laptop. Mau kemana pak? Tanya Alana yang lebih dulu menyadari kehadiran sang ayah. Mau ke dapur, bikin teh anget buat bunda. Jawab Kevin sambil berhenti sejenak dan setelah itu ia pun kembali melanjutkan langkahnya menuju dapur. Bunda masih sakit pak? Tanya Camelia yang ternyata kedua anak itu mengikuti dirinya ke dapur. Iya tadi sempat muntah 2 kali, badannya juga sedikit demam. Kalian kalau besok mau jalan-jalan gak apa-apa biar nanti papa suruh anaknya Mang Jajang buat nemenin kalian. Tapi papa minta maaf karena gak bisa ikut, kasihan bunda kalau ditinggal sendirian. Jawab Kevin membuat kedua anak itu terdiam sebentar. Enggak lah pak kita di villa aja, kita kan kesini buat liburan bareng, masa bunda sakit kita malah jalan-jalan sih, iya kan dek? Ucap Camelia dan langsung diangguki oleh Alana. Iya pak, lagian udah hampir semua wisata di sini udah pernah kita datengin, jadi kalau sekarang kita di villa aja ya gak masalah. Toh kita bisa berenang juga di sini, bisa ke kebun teh yang di belakang villa juga jadi no problem. Jawab Alana membenarkan ucapan sang kakak. Oke kalau gitu, papa ke kamar lagi ya takut bunda nungguin karena apa kelamaan cuma bikin teh doang. Ucap Kevin namun langkahnya terhenti saat kedua anak itu malah mengikuti dirinya. Kenapa kalian malah ngikuti papa? Tanya Kevin dengan raut wajah bingung. Kita mau lihat keadaan bunda juga pak. Jawab Camelia dan tanpa menunggu jawaban dari sang papa ia pun kembali melanjutkan langkahnya disusul oleh Camelia. Sementara Kevin hanya bisa menghela nafas kasar, sebab rencananya untuk memanjakan sang istri harus gagal total karena kedua anaknya yang ikut ke kamar mereka. Bunda, panggil Alana pelan begitu masuk ke kamar bunda dan papanya. Jangan berisik dek, biarin bundanya istirahat. Ujar Camelia saat Alana ingin kembali membangunkan Layla. Kenapa kesini sayang, kalian gak jalan-jalan keluar? Tanya Layla dengan suara lirih, sebenarnya Layla tidak benar-benar tertidur, dirinya hanya memejamkan mata sebab kepalanya yang terasa sangat pusing. Sehingga Layla mengetahui jika kedua anaknya masuk tadi namun ia enggak membuka mata yang terasa berat itu. Enggak bunda, kita di sini aja temenin bunda, masa bunda lagi sakit kayak gini kita malah asik-asikan jalan-jalan. Jawab Camelia membuat Layla mengulas senyum tipis di bibir pucatnya. Alana duduk di samping kaki Layla sambil memijat kaki ibu sambungnya itu, sementara Camelia memijat lengan Layla. Diminum dulu tehnya sayang biar enakan perutnya, ucap Kevin sambil menyodorkan segelas teh hangat ke arah Layla. Layla langsung berusaha untuk duduk,
Dengan dibantu oleh Camelia akhirnya ia berhasil merubah posisinya menjadi duduk. Pelan-pelan sayang, ucap Kevin masih memegang. Udah mas, terima kasih. Jawab Layla dan langsung bersandar di kepala ranjang dengan tumpukan bantal di belakangnya. Kalian balik ke kamar Gi, biarin bundanya istirahat. Ujar Kevin pada kedua anaknya. Tentu saja ia tidak akan membiarkan kedua buntutnya itu untuk mengambil alih tugas Kevin untuk memijat Layla. Kan lumayan kalau dirinya bisa memijat sang istri, bisa ambil kesempatan tipis-tipis. Parah sekali memang mantan duda satu ini, udah tahu istrinya lagi sakit tapi masih saja ingin mencuri kesempatan. Kita di sini ajalah Pah, temenin bunda. Sahut Alana membuat Kevin bingung ingin mencari alasan apalagi agar kedua anaknya mau keluar dari kamar miliknya. Bundanya lagi gak enak badan, kalau kalian di sini yang ada bunda gak bisa istirahat. Ujar Kevin lagi membuat kedua anaknya memberemut. Emang kita ngapain di sini? Orang cuma mijitin bunda doang kok gak berisik, iya kan bun? Jawab Alana lagi dan kali ini meminta dukungan dari sang ibu yang sedari tadi hanya diam saja tidak ikut campur. Iya mas, udah biarin aja anak-anak di sini temenin aku. Jawab Layla yang langsung membuat kaki Kevin mendadak lemas. Kalau sudah sang istri yang berbicara apa boleh buat, dirinya harus mengalah karena tidak mungkin mendebat di saat Layla sedang sakit seperti ini. Dengan raut wajah yang ditekuk akhirnya Kevin pun mendudukkan dirinya di sofa yang berada di sudut ruangan, memperhatikan kedua anaknya yang sedang memijat lengan dan juga kaki Layla, padahal Kevin ingin sekali berada di posisi itu. Nanti malam jadi pada mau barbekean? Tanya Kevin karena sedari tadi ia hanya diam bagai patung. Kalau gak jadi kasihan Bu Atun yang udah belanja Pah. Jawab Camelia sambil menoleh sekolah ke arah Kevin. Kalau gitu suruh Bu Atun buat siapin bumbunya, bunda lagi gak enak badan jadi gak bisa ikut. Ucap Kevin lagi namun langsung ditolak oleh Layla. Acaranya masih nanti malam kan Pah, bunda pasti udah enakan nanti. Lagian udah lama juga bunda gak barbekean, boleh ya ikutan. Rengek Layla dengan wajah pucatnya membuat Kevin bingung. Oke bunda boleh ikut tapi harus duduk anteng aja gak boleh bantu apa-apa, biar anak-anak sama Bu Atun aja yang siapin semuanya. Jawab Kevin akhirnya memilih untuk memberi izin Layla untuk ikut barbekean nanti malam. Iya bun, bunda diem aja gak usah ngapain-ngapain biar kakak sama adik nanti yang siapin semuanya. Timpal Camelia menyetujui ucapan sang papa. Makasih ya, maaf bunda malah bikin acara liburannya jadi gak seru karena bunda malah sakit. Ucap Layla dan langsung dibalas gelengan kepala oleh ketiganya. Kata siapa gak seru, justru liburan kali ini adalah liburan paling seru, iya kan dek? Sahut Camelia dan langsung diangguki oleh Alana, mereka langsung kompak memeluk Layla dan Kevin yang tidak mau ketinggalan momen tersebut langsung ikut memeluk ketiga wanita kesayangannya itu. Bersambung 48. Camelia dan juga Alana sedang membantu Bu Atun di dapur menyiapkan perlengkapan untuk barbecue abis isya nanti. Bu Atun juga sudah menyiapkan bumbu sesuai instruksi dari Layla. Wanita itu menuruti ucapan sang suami yang tidak mengizinkannya untuk terjun langsung mengurus persiapan. Layla memilih diam dan hanya memberi instruksi daripada dirinya harus dikurung lagi di kamar oleh Kevin. Udah siap semuanya sayang? Tanya Layla pada kedua anaknya. Udah bunda, semuanya udah kita siapin. Jawab Camelia membuat Layla tersenyum bangga kepada keduanya. Pinter banget anak-anak bunda ini, udah bisa bantu-bantu di dapur. Ujar Layla membuat mereka tersipu malu dipuji seperti itu. Kevin datang dan langsung duduk di sebelah istrinya menggeser posisi Alana yang sedang bergelayut manja di lengan sang bunda. Papa kenapa rese banget sih, kan bisa duduk di sebelah sana. Sungut Alana namun Kevin tidak peduli dan gantian laki-laki itu yang menyandarkan kepalanya di bahu sang istri. Da enakan bun badannya? Tanya Kevin dan langsung dijawab dengan anggukan kepala oleh Layla. Alhamdulillah udah, pusingnya juga udah gak terlalu kayak tadi siang. Jawab Layla membuat Kevin dan kedua anaknya langsung menghela nafas lega. Anak-anak Bu Atun juga udah pada datang kayaknya. Ucap Camelia saat mendengar suara beberapa orang dari halaman belakang. Kita sholat isya dulu ya, baru abis itu langsung ke halaman belakang. Jawab Layla dan langsung diangguki oleh mereka semua. Layla memang meminta Bu Atun untuk membawa anak-anaknya ke sini. Bu Atun memiliki 3 anak dan yang paling besar seumuran dengan Camelia, sedangkan yang nomor 1 tahun lebih tua dari Alana, sedangkan yang nomor 3 kelas 4 SD.
Layla sengaja mengundang mereka semua agar suasana semakin ramai, dan Layla juga ingin berkenalan dengan ketiga anak Bu Atun, sementara Kevin dan kedua anaknya sudah mengenal mereka. Selesai sholat Isya, keempat orang itu langsung menuju halaman belakang, di mana Bu Atun dan Pak Jajang sudah menyiapkan segala sesuatunya. Begitu melihat kedatangan Kevin dan Layla, ketiga anak Bu Atun langsung bangun dari duduknya dan langsung menyalami Kevin juga Layla. "Masya Allah, ini anak ibu semua?" tanya Layla setelah ketiga anak itu menyalaminya. "Iya Bu, ini anak-anak saya, yang pertama namanya Inayah, kalau yang kedua namanya Putra, dan yang bontot namanya Inara," ujar Bu Atun sembari memperkenalkan ketiga anaknya. Layla masih melempar senyum manis menatap ketiga anak Bu Atun. Mereka bertiga nampak menunduk malu karena baru pertama kali bertemu dengan istri dari majikan orang tua mereka. "Terima kasih sudah berkenan mengundang kita malam ini Bu," ucap anak Bu Atun yang paling besar, Inayah. "Jangan sungkan ya, kita nikmati acaranya malam ini. Makan yang banyak, jangan malu-malu, biar Kamelia sama Alana ada temannya," ucap Layla dan dibalas oleh mereka dengan senyum canggung. Layla sengaja meminta Bu Atun untuk belanja banyak tadi, karena biar nanti sisa bahannya bisa dibawa pulang oleh beliau nanti. Karena Layla sudah mendengar cerita dari Bu Atun langsung, jika Kevin tidak memperkerjakannya di villa itu, mungkin dirinya dan Pak Jajang beserta ketiga anaknya akan lontang-lantung di jalan. Bersyukur Kevin memberikan mereka kepercayaan untuk mengurus villa tersebut dengan gaji yang bisa dibilang cukup lumayan, sehingga Bu Atun dan Pak Jajang bisa menyekolahkan ketiga anak mereka. Kamelia dan Alana nampak akrab mengobrol dengan Inayah dan Inara di sebuah gazebo dekat kolam renang sembari menikmati daging yang sudah matang karena sudah dipanggang lebih dulu oleh Bu Atun dan Pak Jajang tadi. "Besok kamu bisa temenin kita jalan-jalan Ganai?" tanya Kamelia pada Inayah. "Jalan-jalan kemana Teh? Insya Allah Inay siap ngantar kemanapun Teteh mau," jawab Inayah karena memang dirinya sudah biasa menemani kedua anak majikan orang tuanya itu jika berlibur ke sini. "Belum tahu ya mau kemana, tadi sih kita mau ke Dairyland Riverside tapi gak jadi karena bunda sakit," ucap Kamelia membuat Inayah ikut bingung karena sudah hampir semua tempat wisata di sana sudah didatangi oleh mereka. "Lihat besok aja deh, kalau bunda udah gak sakit kita jalan sama bunda aja," sambung Kamelia yang bingung harus kemana besok sebab Layla yang masih sakit. Sementara Inayah hanya menganggukkan kepala saja sebagai jawaban. Dirinya senang kalau diminta untuk menemani kedua anak majikan orang tuanya itu, sebab Kevin selalu memberinya uang jajan yang banyak dan Inayah bisa mengumpulkan uang tersebut di tabungannya. Namun jika besok tidak jadi juga Inayah tidak masalah. Sementara Kevin dan Layla menghampiri kelima anak tersebut, diikuti oleh Bu Atun dan Mang Jajang yang baru saja selesai memanggang semuanya. "Lagi pada ngobrolin apa nih? Seru banget kayaknya," tanya Layla membuat mereka langsung menghentikan obrolannya. "Gak ngobrol apa-apa bunda, kakak cuma bilang kalau jadi besok mau minta temenin Inayah buat jalan-jalan, tapi kakak bingung mau kemana, bunda juga lagi sakit," jawab Kamelia begitu Layla duduk di sampingnya. "Kalau besok mau jalan-jalan ya gak apa-apa, kan bunda bisa di villa sama papa, pacaran," ucap Layla dengan sedikit bercanda karena tahu jika kedua anaknya tidak enak meninggalkan dirinya yang masih sakit untuk pergi jalan-jalan. "Iya kak, besok pergi aja sekalian ajak Bu Atun sama Mang Jajang, biar papa bisa berduaan sama bunda kalian hehe," timpal Kevin sambil cengengesan membuat kedua anaknya langsung memutar bola mata malas. "Itu mah emang papanya aja yang modus mau berduaan sama bunda," jawab Alana dengan nada sewot, sementara Bu Atun dan Pak Jajang beserta ketiga anaknya hanya menjadi penonton saja tanpa berani ikut campur. "Besok ajak anak-anak jalan ya Bu kayak biasa," ujar Kevin pada Bu Atun. Sementara Bu Atun hanya mengangguk saja sebagai jawaban sambil memikirkan harus ia mengajak kemana besok kedua anak majikannya itu. "Nanti uang jajannya papa transfer ke kamu," ucap Kevin lagi pada anak sulungnya itu. "Ayo dimakan ini keburu dingin, jangan malu-malu," ucap Layla pada ketiga anak Bu Atun yang sedari tadi diam saja sejak kedatangan mereka. Mendengar ucapan Layla, Bu Atun segera mengkode ketiga anaknya untuk makan, karena tidak enak sebab Layla sudah membeli bahan banyak sekali untuk mereka. Bersambung 49. Suasana villa pagi ini nampak sepi sebab kedua anak Kevin sudah pergi dari pukul 6 tadi bersama Bu Atun. Pak Jajang beserta ketiga anaknya menggunakan mobil Kevin. Kevin dan Layla masih nampak nyaman rebahan di kasur.
Lebih tepatnya Kevin yang melarang Layla untuk tidak kemana-mana setelah mengantar kedua anaknya sampai depan pintu tadi pagi. "Ila belum bikin sarapan loh mas," ujar Layla sebab Kevin tidak mau melepaskan pelukan di tubuhnya. "Nanti kita pergi cari sarapan di sekitar villa aja sayang, sekalian jalan-jalan lihat pemandangan," jawab Kevin yang acuh tak acuh masih tetap memeluk tubuh sang istri, padahal Layla sudah tidak apa-apa sejak semalam, namun laki-laki itu masih saja khawatir dengan keadaan Layla. "Kalau gitu sekarang aja yuk cari makannya, Ila udah lapar soalnya," ajak Layla yang sebenarnya hanya bosan berada di dalam kamar saja sedari tadi, dan sekarang sudah pukul 7.30 WIB. "Oke mas, ke kamar mandi dulu cuci muka, kamu jangan lupa pakai jaket, dingin soalnya di luar," ujar Kevin sebab semalam sempat hujan hingga subuh tadi sehingga cuaca di sana semakin dingin saja. "Iya mas," jawab Layla dan langsung ikut beranjak untuk mengganti pakaiannya dan tidak lupa dirinya juga menyiapkan pakaian untuk Kevin. Di sekitar villa memang ada beberapa warung yang menjual makanan walau tidak banyak namun cukup membantu, sebab terkadang para pengunjung yang menginap di beberapa villa di sana suka mencari makanan yang jaraknya tidak begitu jauh agar praktis. Lebih tepatnya warung tersebut berada di sebuah desa yang terletak tidak jauh dari villa. "Udah siap sayang?" tanya Kevin begitu dirinya selesai mengganti pakaian. "Udah mas, ayo kita jalan sekarang," jawab Layla dengan penuh semangat. Dirinya sudah bisa membayangkan akan seasik apa jalan berdua bersama sang suami dengan pemandangan yang indah dan suasana yang sejuk, pasti romantis, batin Layla. Kevin menggandeng tangan Layla begitu mereka keluar dari villa. Layla langsung menghirup udara segar di sana dengan senyum manis di wajahnya membuat Kevin ikut tersenyum melihat istrinya itu. "Masya Allah seger banget udara pagi di sini ya mas," ujar Layla dengan wajah ceria seraya memandang sekelilingnya, sementara Kevin hanya mengangguk saja membenarkan ucapan sang istri, sebab udara di sana memang terasa sangat sejuk sebab masih banyak pepohonan dan juga jauh dari hiruk-pikuk kendaraan sehingga belum terlalu banyak polusi. "Mau sarapan apa sayang?" tanya Kevin membuat Layla nampak berpikir. "Yang ada di sana nanti aja mas, Ila kan belum tahu di sana ada jual apa aja," jawab Layla dan langsung diangguki oleh Kevin. "Hati-hati sayang, licin," ujar Kevin dengan nada terkejut saat Layla hampir saja terjatuh karena terpeleset. Beruntung dirinya sigap memegangi sang istri sehingga Layla tidak sampai terjatuh mencium tanah. "Maaf mas, jalanannya licin banget ternyata," jawab Layla yang merasa bersalah sebab sudah membuat Kevin khawatir, sebab Layla terlalu bersemangat tadi. "Gak apa-apa sayang, hati-hati ya jalannya, pegangan tangan mas aja," ucap Kevin langsung diangguki oleh Layla. Wanita itu pun kembali memeluk lengan sang suami dan berjalan dengan perlahan agar tidak kembali terpeleset seperti tadi. Jalanan yang mereka lewati memang agak curam ditambah semalam hujan hingga subuh tadi sehingga membuat jalanan tersebut bertambah licin. Mereka sudah sampai di sebuah desa yang Kevin bilang tadi karena memang jaraknya tidak jauh dari villa. Mereka hanya harus melewati gapura saja dan warung tersebut berada tidak jauh dari sana. Mereka langsung menuju salah satu warung yang bertuliskan, "Nasi uduk Bu Jamilah." "Ila pengen nasi uduk aja mas," ujar Layla sambil menunjuk ke arah warung tersebut. "Yuk kita ke sana," jawab Kevin. Mereka pun akhirnya memilih untuk sarapan nasi uduk saja. Di sana ada yang jual lontong sayur, ketoprak dan juga nasi rames. "Mau lauk apa mas?" tanya Layla begitu mereka tiba di warung tersebut. "Mas pakai ayam goreng aja sama perkedel," jawab Kevin, sementara Layla memesan dengan lauk telur dadar dan juga perkedel. Tidak lupa ia juga membeli beberapa gorengan dengan sambal kacang. Setelah membayar pesanannya mereka pun bergegas untuk kembali ke villa. Kalau tadi pas berangkat mereka harus melewati jalan yang menurun, kini mereka harus melewati jalan menanjak. "Lumayan capek juga ya pas nanjak, perasaan tadi berangkatnya biasa aja," ujar Layla begitu mereka tiba di depan gerbang villa. "Kenapa tadi gak minta gendong sama mas kalau emang capek?" sahut Kevin. "Ih ngapain pakai minta gendong segala, orang cuma deket doang kok," ucap Layla membuat Kevin terkekeh. "Ya gak apa-apa kalau emang mau digendong mah, mas siap kok," jawab Kevin sambil menaik turunkan alisnya menggoda Layla. "Udah tua juga ih masih aja genit, inget anak udah pada gede mas," ledek Layla langsung membuat Kevin memanyunkan bibirnya. "Rese kamu yang," rajuk Kevin yang tidak pernah terima jika menyangkut usia, karena menurut Kevin dirinya itu masih muda walau kenyataannya memang sudah kepala 4.
Hahaha, bercanda mas sayang, ujar Laila seraya tertawa. Laila langsung mengajak suaminya itu untuk sarapan agar tidak tambah merajuk. Mau Ila suap iga? Tanya Laila membuat senyum Kevin langsung terbit seperti matahari pagi, sangat cerah. Mau, sahut Kevin dengan semangat membuat Laila terkekeh. Akhirnya Laila pun mencampur nasi uduk milik sang suami dan juga miliknya menjadi satu agar lebih mudah, dan Laila juga tidak menggunakan sendok melainkan dengan tangan langsung, namun itu yang Kevin suka saat disuapi oleh Laila. Pedes juga sambelnya yang, ujar Kevin begitu suapan pertama masuk ke dalam mulutnya. Gak usah pakai sambel apa? Tanya Laila sambil menyingkirkan sambelnya ke pinggir. Pakai yang tapi jangan banyak-banyak, sahut Kevin sambil menerima suapan kedua. Kevin sudah persis seperti anak kecil yang sedang disuapi oleh ibunya, tingkah Kevin sudah seperti anak penurut. Bagaimana tidak, saat ini Kevin duduk dengan sangat manis sambil menggoyangkan kakinya yang menggantung karena mereka duduk di kursi bar yang lumayan tinggi. Alhamdulillah kenyang, ujar Laila dan Kevin begitu dua bungkus nasi uduk sudah ludes habis tak bersisa. Sebenarnya Kevin sangat jarang memakan nasi uduk, bahkan hampir tidak pernah sebab dirinya selalu sarapan dengan roti atau nasi goreng. Berhubung sang istri ingin makan nasi uduk sehingga Kevin mengikutinya. Balik ke kamar yuk yang, ucap Kevin setelah Laila selesai mencuci tangan. Abis makan gak boleh langsung tidur mas, mending kita ke halaman belakang aja. Jawab Laila membuat Kevin mencibik atas ketidakpekaan sang istri, tapi apa boleh buat akhirnya Kevin pun mengikuti langkah sang istri menuju halaman belakang. Bersambung 50. Waktu 1 minggu yang mereka miliki untuk liburan pun telah usai. Sore ini mereka sudah harus kembali ke Jakarta, sebab besok Kevin sudah harus kembali bekerja. Sebagai pemilik perusahaan, Kevin tidak bisa meninggalkan pekerjaannya terlalu lama. Kok waktu kayak cepet banget sih berputarnya, perasaan baru kemarin deh kita sampai ke sini buat liburan. Gerutu Alana yang merasa waktu liburan mereka terlalu singkat. Sabar ya sayang, kan papa udah harus ke kantor besok. Kerjaan papa pasti udah banyak banget karena cuti seminggu ini. Jawab Laila yang sebenarnya juga merasakan hal yang sama seperti Alana, namun dirinya tidak boleh egois sebab masih banyak yang harus diurus oleh sang suami. Sebenarnya bisa saja Laila dan kedua anaknya melanjutkan liburan mereka bertiga saja dan membiarkan Kevin kembali ke Jakarta sendiri. Kevin juga sudah mengizinkan, namun Laila dan kedua anak gadisnya lebih memilih untuk menyudahi liburan mereka kali ini. Karena tidak tega jika harus membiarkan Kevin kembali ke Jakarta seorang diri. Udah yuk siap-siap biar gak terlalu kesorean, ujar Laila dan langsung diangguki oleh keduanya. Saat ini mereka sedang mempacking barang bawaan mereka dan juga oleh-oleh yang sempat dibeli kemarin ke dalam koper. Akhirnya mereka pun berangkat setelah melaksanakan sholat asyar terlebih dahulu. Mereka pun sudah pamit pada Bu Atun dan Pak Jajang tadi. Bunda udah enakan badannya? Tanya Kamelia pasalnya tadi pagi Laila kembali muntah-muntah sehingga membuat badannya terasa sangat lemas. Namun sore ini Laila sudah nampak kembali segar dan sudah tidak muntah-muntah seperti tadi pagi. Udah sayang, gak tahu kenapa ya beberapa hari ini kalau pagi bunda kayak ngerasa mual banget. Apalagi kalau udah dihadapin sama nasi, langsung lemes kayaknya. Ujar Laila yang memang benar seperti itu adanya. Sehingga setiap pagi Laila tidak akan sarapan beberapa hari kemarin dan hanya minum teh hangat saja. Kita mampir ke rumah sakit dulu ya sayang, biar kamunya diperiksa dulu sama dokter, jadi kita tahu apa penyebab yang bikin kamu mual terus setiap pagi, apa asam lambung kamu kumat. Sahut Kevin sambil terus fokus dengan kemudinya dan sesekali menoleh ke arah istrinya dengan raut wajah khawatir. Kalau bukan karena pekerjaannya yang tidak bisa ditinggal, Kevin tidak akan membawa Laila pulang ke Jakarta hari ini. Namun pekerjaannya sudah sangat menumpuk dan istrinya itu pun tidak mau jika ditinggal bersama kedua anaknya saja di sana. Gak usah mas, langsung pulang aja, Ila mau cepat istirahat. Mungkin iya kali asam lambung Ila kumat, tapi udah lama banget loh asam lambung Ila gak kumat. Jawab Laila yang selalu menolak jika diajak periksa ke dokter oleh Kevin. Apa Nana mau punya adik ya bun? Soalnya temen Nana pernah cerita kalau mama dia selalu muntah-muntah karena dia mau punya adik. Celetuk Alana langsung membuat Laila terdiam, sebab dirinya baru ingat sekarang jika bulan ini belum mendapat tamu bulanan. Seharusnya sudah 2 minggu yang lalu, namun saking excitednya mau liburan Laila sampai tidak sadar. Laila langsung melirik ke arah sang suami yang langsung memasang wajah tegang tadi setelah mendengar ucapan Alana. Kevin langsung melirik ke arah sang istri dengan tatapan yang penuh harap.
Beneran sayang? Tanya Kevin namun dibalas gelengan kepala oleh Layla. Ila gak tahu mas, tapi emang Ila udah telat datang bulan 2 minggu. Jawab Layla dengan lirih, dirinya pun berdoa semoga apa yang diucapkan oleh Alana itu benar adanya, jika saat ini di dalam rahimnya sudah tumbuh seorang janin. Kita periksa ya sayang, mau ya? Ujar Kevin dengan nada sedikit memasak kali ini dan Layla pun hanya bisa mengangguk saja. Tapi kita harus buat janji dulu sama dokternya mas, gimana kalau kita cek pakai tes pack dulu baru besok periksa ke rumah sakit? Ujar Layla memberi saran, sementara Kevin nampak berpikir sejenak sebelum menyetujui usulan sang istri. Oke nanti kita mampir ke apotik dekat rumah, sahut Kevin lagi. Layla langsung mengelus perutnya dengan gerakan pelan seraya berdoa di dalam hati semoga harapan mereka menjadi kenyataan. Begitupun dengan Kevin yang langsung ikut mengelus perut datar Layla sebentar sebab dia harus fokus menyetir. Layla tiba-tiba saja sedikit membalikkan tubuhnya ke arah belakang dan menatap kedua anak sambungnya membuat mereka bingung dengan kelakuan sang bunda. Apa kalian gak apa-apa kalau punya adik lagi? Tanya Layla dengan suara lirih, entah kenapa dirinya tiba-tiba saja kepikiran dengan kedua anak sambungnya itu. Maksud bunda gak apa-apa gimana? Sahut Camelia yang balik bertanya sebab ia tidak mengerti dengan maksud dari pertanyaan Layla. Yaitu kalau bunda beneran hamil, kalian gak apa-apa punya adik lagi. Ujar Layla sambil menatap ke arah Alana dan Camelia bergantian. Kevin pun ikut melirik kedua anaknya melalui kaca. Ya gak apa-apa bun, kita malah senang kalau bunda beneran hamil. Berarti kita bakal punya adik lagi, kalau bisa sih yang kembar pasti lucu ya dek. Jawab Camelia dan langsung diangguki oleh Alana dengan semangat. Iya bunda, Nana mau punya adik 5 kalau bisa, biar nanti rumah tambah ramai. Sahut Alana dengan wajah yang ceria membuat Layla menghela nafas lega, sebab tadi Layla sempat berpikir takut kalau kedua anaknya itu tidak ingin memiliki adik lagi sebab mereka sudah dewasa. Makasih ya sayang, ucap Layla dengan senyum tulus yang terpatri di bibir cantiknya. Kevin pun ikut tersenyum melihat ketiga bidadarinya itu. Kevin langsung menggenggam tangan Layla sambil tersenyum, dan Kevin pun sedikit memelankan laju mobilnya agar tidak terjadi guncangan kuat, sebab Kevin takut Layla akan kenapa-napa. Belum ketahuan hamil saja Kevin sudah seks posesif itu, apalagi nanti jika Layla benar-benar dinyatakan hamil. Bisa dikurung seharian Layla di dalam kamar oleh Kevin. Ada yang pengen dimakan gabun, biar kita mampir sekalian. Tanya Kevin begitu mobil yang dikendarainya sudah hampir keluar tol. Tadi mereka sempat berhenti beberapa kali untuk isi bensin dan sholat maghrib sebab jalanan cukup macet tadi. Enggak mas, mampir ke apotik aja jangan lupa. Jawab Layla dan langsung diangguki oleh Kevin. Kalian mau ada yang dibeli gak biar sekalian mampir mumpung masih di luar? Tanya Kevin pada kedua anaknya namun mereka kompak menggelengkan kepalanya. Enggak pak, jawab keduanya kompak. Akhirnya setelah keluar dari tol Kevin pun memutar setirnya menuju apotik terdekat dan setelah itu mereka pun langsung pulang. Kevin tidak hanya membeli 1 tes pack melainkan 10 tes pack dengan merek yang berbeda. Ya Allah mas banyak banget belinya, ujar Layla dengan raut wajah terkejut. Gak apa-apa sayang, biar lebih akurat, jawab Kevin dengan santai dan Layla pun hanya bisa menggeleng pasrah. Bersambung 51. Mereka sudah tiba di rumah sejak 1 jam yang lalu. Kini Kevin dan Layla sudah berada di dalam kamar mereka, begitupun dengan Alana dan Camelia yang sudah masuk ke dalam kamar masing-masing. Diceknya sekarang atau besok pagi aja sayang? Tanya Kevin begitu mereka selesai membersihkan diri dan berganti pakaian. Biar lebih akuratnya sih mending besok pagi aja mas diceknya, jawab Layla setelah membaca petunjuk cara pemakaian yang tertera di bungkusan tersebut. Kalau sekarang gak bisa ya? Tanya Kevin lagi yang sudah sangat penasaran dengan hasilnya. Bisa sih kayaknya, jawab Layla dengan sedikit ragu, sebab ini baru pertama kalinya ia akan memakai benda tersebut. Sementara Kevin tidak tahu karena dulu ia langsung membawa mantan istrinya ke rumah sakit untuk periksa, tidak menggunakan yang tes pack. Kalau gitu kita cek sekarang aja sayang, mas udah penasaran banget sama hasilnya, kalau emang kurang memuaskan besok bisa dicek lagi kan? Ujar Kevin dengan sedikit memaksa karena jujur dirinya sudah merasa sangat penasaran sekali sejak tadi. Akhirnya Layla pun menuruti ucapan sang suami karena dirinya pun juga sangat penasaran. Layla pun mengambil 1 buah tes pack dan membawanya ke dalam kamar mandi diikuti oleh Kevin. Mas tunggu di sini aja gak usah ikut masuk ke dalam, ujar Layla saat Kevin akan ikut masuk ke dalam kamar mandi.
Kenapa emang kalau Mas ikut, kan Mas juga mau lihat gimana cara pakai alat itu? Tanya Kevin dengan wajah polos membuat Layla terkekeh kecil mendengarnya. Ila kan harus pipis dulu Mas, masa lagi pipis diliatin sih, kan malu. Ujar Layla membuat Kevin mengerti dan langsung keluar dari dalam kamar mandi dan menunggu di depan pintu. Padahal gak apa-apa juga kalau dilihat, orang udah sering juga. Gumam Kevin sambil menyandarkan tubuhnya di tembok samping pintu kamar mandi seraya bersedekap tangan di dada. Sedangkan di dalam kamar mandi Layla sedang merasa deg-degan dengan hasilnya, sebab Layla takut jika hasil yang keluar akan membuat sang suami kecewa. Dengan memejamkan mata Layla membawa hasil tes pack tersebut setelah dicuci lebih dulu tadi, Layla tidak berani melihat hasilnya jadi biarkan saja Kevin yang melihat lebih dulu. Kenapa merem kayak gitu Yang? Kamu ngantuk? Tanya Kevin saat sang istri keluar dari kamar mandi dengan memejamkan matanya. Bukan Ila cuma takut ngelihat hasilnya, jadi Mas aja yang lihat. Ujar Layla sambil menyerahkan tes pack sebut kepada Kevin. Ini gimana caranya tahu hasilnya Yang? Mas gak ngerti. Ucap Kevin sambil membolak-balikan tes pack tersebut. Layla pun langsung menepuk jidatnya sendiri sebab lupa jika sang suami taunya hanya berkas dan saham saja. Coba sini Ila aja yang lihat. Tapi apapun hasilnya janji ya Mas jangan kecewa. Ujar Layla dan langsung diangguki oleh Kevin. Iya sayang Mas janji, lagian masih banyak waktu buat kita ngadon lagi hehe. Jawab Kevin sambil cengengesan agar suasana tidak terlalu tegang. Akhirnya Layla pun memberanikan diri untuk melihat hasil tes pack tersebut, dan matanya pun langsung berkaca-kaca membuat Kevin langsung memeluknya. Gak apa-apa sayang, emang belum rezeki buat kita. Ujar Kevin mencoba menenangkan sang istri. Mas, panggil Layla di sela isak tangisnya. Iya sayang gak apa-apa, Mas gak kecewa kok. Ucap Kevin membuat Layla langsung melepaskan pelukan sang suami. Jelas Mas gak boleh kecewa, wong anaknya udah ada di sini. Ila hamil Mas, hasilnya positif. Ujar Layla sambil menaruh tangan Kevin di perutnya yang masih datar itu membuat Kevin melongo tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh sang istri barusan. Kamu serius Yang? Di dalam sini udah ada anak Mas? Tanya Kevin dengan wajah tak percaya, namun anggukan dari Layla berhasil membuat senyumnya terbit dengan sangat lebar. Uhui akhirnya kecebong Mas berhasil mendarat dengan sempurna, makasih sayang makasih. Ujar Kevin langsung memeluk Layla dengan erat dan menghujani wanita itu dengan kecupan di wajahnya. Mas udah Ila sesek nafas ini kekencengan meluknya. Jawab Layla membuat Kevin langsung tersadar dan segera melonggarkan pelukannya. Kita kasih tahu anak-anak sekarang yuk Yang. Ajak Kevin namun Layla menolak. Nanti aja Mas pas makan malam, sekarang anak-anak baru pada istirahat, kasihan jangan diganggu. Jawab Layla dan akhirnya Kevin pun menahan keinginannya untuk memberitahu pada Alana dan juga Camelia bahwa sebentar lagi mereka akan memiliki seorang adik. Sini sayang, duduk sini. Kamu gak boleh kecapean loh ya mulai sekarang. Besok Mas akan minta bibi buat cari orang lagi biar bisa bantu-bantu. Jadi kamu gak perlu tuh ngurusin pekerjaan rumah. Ujar Kevin sambil membawa Layla ke arah kasur mereka dan mendudukan istrinya di sana. Gak usah Mas, toh selama ini Ila emang gak pernah ngerjain apa-apa kan, cuma masak doang paling. Jawab Layla yang memang benar adanya. Masak juga kalau bisa gak usah Yang, kamu fokus aja sama kehamilan kamu sekarang. Gak usah ngapain-ngapain pokoknya. Ujar Kevin lagi membuat Layla langsung memasang wajah masam bak mangga muda. Jadi kamu udah gak mau makan masakan aku Mas? Apa selama ini masakan aku emang gak enak tapi kamu terpaksa makan karena gak enak sama aku? Makanya sekarang kamu ngelarang aku masak karena itu? Iya Mas. Sahut Layla panjang lebar membuat Kevin melongo sebab baru kali ini Layla berbicara dengan nada sewot. Seperti itu. Terlebih Layla menyebut dirinya sendiri dengan, aku, bukan, Ila, apakah mood bumil memang seperti ini? Bukan begitu maksud Mas sayang, Mas cuma gak mau kamu kecapean. Ujar Kevin agar istrinya itu tidak salah paham. Tahu Ila kesel jadinya. Jawab Layla dengan mata berkaca-kaca membuat Kevin langsung kelabakan seketika. Yang maaf, jangan nangis ya sayang maaf kalau ucapan Mas nyakitin kamu. Ucap Kevin dan langsung memeluk tubuh sang istri dan mengelus punggungnya agar tenang. Besok kita periksa dulu ke dokter ya, kalau semuanya aman baru kamu boleh ngelakuin apa aja asal gak bahaya buat kalian. Sambung Kevin dan langsung diangguki oleh Layla. Tapi besok kan Mas kerja,
Ucap Laila membuat Kevin langsung teringat akan jadwalnya besok yang sangat padat. Insya Allah Mas usahain buat Bunda dan Dedek. Jawab Kevin yang tidak ingin istrinya kepikiran. Urusan besok bagaimana nanti saja, intinya Kevin tidak akan melewatkan momen tersebut-sebut. Minggu depan kita ke rumah Uma sama Abah ya Mas, kasih taunya nanti aja pas kita ke sana. Ucap Laila dan langsung diangguki oleh Kevin. Bersambung 52. Waktu makan malam pun tiba. Malam ini mereka akan memakan masakan yang sudah disediakan oleh Bibi sebab Kevin melarang Laila untuk memasak tadi. Setelah makan malam nanti Kevin dan Laila akan memberitahu kabar bahagia ini pada kedua anak mereka. Laila dan Kevin tidak sabar melihat bagaimana reaksi Alana dan Camelia begitu tahu jika mereka akan segera memiliki adik. Walaupun sudah yakin kalau Laila hamil namun tetap saja Camelia dan Alana belum mengetahui kebenarannya. Setelah makan Papa sama Bunda mau ngomong sesuatu sama kalian. Ujar Kevin begitu mereka akan memulai makan malam. Mau ngomong apa-apa, kenapa gak ngomong sekarang aja? Tanya Camelia yang langsung penasaran dengan apa yang ingin dibicarakan oleh Papa dan Bundanya itu. Nanti aja, sekarang kita makan dulu karena Bunda gak boleh sampai telat makan. Jawab Kevin membuat kedua anaknya semakin penasaran. Bunda kenapa? Asam lambungnya kumat. Tanya Camelia lagi namun malah dibalas gelengan kepala oleh Laila. Makan dulu Kak, nanti kita ngobrol lagi ya. Ucap Laila dengan senyum misterius di bibir tipisnya. Camelia dan Alana semakin bingung dengan tingkah kedua orang tua mereka. Namun apa boleh buat, mereka hanya bisa menunggu dengan sabar apa yang ingin dibicarakan oleh Kevin dan Laila. Makan yang banyak sayang, ucap Kevin sambil menaruh ayam bakar ke dalam piring sang istri, padahal di piring Laila masih ada ayamnya. Udah cukup Mas, nanti Ila kekenyangan malah gak bisa tidur. Jawab Laila membuat Kevin langsung menghentikan gerakan tangannya yang akan mengambil sayur. Oke kalau gitu kamu makan sekarang, harus habis ya. Ujar Kevin dan langsung diangguki oleh Laila. Beruntung Laila hanya mual di pagi hari saja, jadi ketika makan siang dan makan malam wanita itu bisa makan sepuasnya. Begitu selesai makan malam Kevin dan Laila beserta kedua anak mereka pun langsung menuju ruang keluarga. Camelia dan juga Alana sudah merasa sangat penasaran dengan apa yang akan diomongin oleh papanya itu. Jadi papa mau ngomong apa sama kita? Udah penasaran banget ini kita apa dari tadi. Ujar Alana membuat Kevin dan Laila langsung saling lirik satu sama lain seperti memberi kode siapa yang akan memberitahu kabar bahagia ini. Sebelum berbicara Kevin lebih dulu berdeham beberapa kali karena jujur saja ia sedang merasa gugup sekarang, entah gugup karena apa. Tadi Bunda udah coba tes alat yang tadi Papa beli di apotek dan hasilnya positif. Itu artinya kalian akan punya adik sebentar lagi, gimana seneng gak? Ujar Kevin membuat Camelia dan Alana saling tatap dan tak lama keduanya pun langsung memekik senang membuat Kevin dan Laila terkejut mendengar. Asik kita mau punya adik Kak, ucap Alana dan dibalas anggukan oleh Camelia. Iya Dek, sebentar lagi kita punya adik, sahut Camelia. Kevin dan Laila tersenyum haru melihat respon positif yang ditunjukkan oleh Camelia dan Alana. Semoga kebahagiaan selalu menyertai mereka. Pagi harinya Kevin kembali melarang Laila memasak untuk sarapan, membuat Laila menjadi sebal dan mendiamkan suaminya itu. Kita kan belum periksa ke dokter sayang, Mas gak tahu gimana keadaan kamu sekarang. Kalau misal kamu gak boleh kecapean gimana, masak itu capek loh yang. Ujar Kevin berusaha menjelaskan maksud dari larangannya kepada Laila. Tapi Ila kan cuma mau masak Mas, itu juga dibantu sama Bibi. Ila ini cuma hamil bukan sakit parah, toh yang Ila rasain sekarang Ila baik-baik aja kok. Sahut Laila dengan wajah cemberut, sudah biasa melakukan segala hal dan tiba-tiba dilarang ini itu membuat Laila merasa sangat bosan. Nanti jam makan siang Mas pulang, kita periksa dulu ke dokter buat mastiin keadaan Bunda sama Dedek. Kalau kata dokter semua oke, Mas gak akan larang lagi Bunda mau ngelakuin apapun. Ucap Kevin yang kini berusaha mengalah pada Laila. Sebab Kevin tidak ingin membuat Laila merasa tertekan dan malah membahayakan kondisinya dan juga janin dalam kandungannya. Akhirnya Laila pun hanya bisa menuruti ucapan sang suami. Entah kenapa Kevin berubah menjadi sangat posesif dan protektif sejak semalam. Namun Laila juga mengerti jika semua perlakuan Kevin padanya sebab laki-laki itu tidak ingin terjadi sesuatu padanya dan juga calon anak mereka. Sekarang kita sarapan dulu yuk, kasihan anak papa udah kelaparan di dalam perut. Ujar Kevin sambil menggandeng lengan Laila.
Selesai sarapan akhirnya Kevin pamit untuk berangkat ke kantor. Sebelum berangkat Kevin mengingatkan pada kedua anaknya untuk menjaga bunda mereka. Papa titip bunda sama kalian ya, nanti siang papa mau ke rumah sakit buat cek dede di dalam perut bunda ke dokter kandungan. Kalau kalian mau ikut siap-siap jam makan siang papa pulang. Ujar Kevin pada kedua anaknya dan langsung diangguki oleh mereka berdua. Siap papa, kita bakal jagain bunda selama papa kerja. Jawab Alana dan disetujui oleh Camelia. Kalau gitu papa berangkat dulu, assalamualaikum. Ucap Kevin setelah mencium kening ketiga wanita berharganya secara bergantian. Hati-hati ya papa, ucap Layla begitu Kevin mencium perutnya yang masih datar. Setelah mobil Kevin menghilang dari pandangan mereka, Layla pun mengajak kedua anaknya untuk masuk ke dalam rumah. Bunda pengen buat cemilan deh, apa ya enaknya? Ucap Layla pada kedua anaknya. Namun langsung dilarang oleh Camelia dan Alana. No bunda gak boleh ngapa-ngapain, ingat kata papa tadi, jadi sekarang bunda istirahat aja di kamar. Ujar Camelia membuat Layla menghela nafasnya. Layla pikir hanya sang suami yang berubah menjadi posesif dan protektif, nyatanya kedua anaknya pun sama. Memang ya kalau buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tapi bunda bosen gak ngapa-ngapain dari semalam. Sahut Layla dengan memasang wajah melas berharap kedua anaknya mengizinkan dirinya untuk membuat cemilan. Kita nonton aja gimana kalau bunda bosen, ada drakor baru tahu yang pemeran utamanya Lee Min Ho. Ujar Camelia. Apa judulnya? Tanya Layla yang akhirnya penasaran juga dengan drama yang disebutkan oleh anaknya itu, pasalnya Layla sangat mengidolakan aktor Korea tersebut. When the Stars Gossip, jawab Camelia dan akhirnya mereka pun menonton drama tersebut, walaupun baru 2 episode. Kalau papa tahu bunda nonton drakor pasti langsung tantrum, apalagi pemerannya saingan papa. Bisik Alana pada sang kakak dan langsung disetujui oleh Camelia, pasalnya Kevin memang merasa sangat cemburu saat Layla mengagumi para omom itu, Kevin tidak rela saat Layla memuji mereka. Padahal Kevin tak kalah tampan dan awet muda dari mereka. Bersambung.